Video kali ini kita akan masuk ke segmen Rabu Ngehuntu, ngobrolin huntu. Ya, jadi kesempatan kali ini kebetulan aku nggak sendiri teman-teman. Sekarang ditemenin sama Teteh cantik, Teh Rindi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Teh Rindi, kali ini aku tuh pengen ngebahas masalah tanda-tanda secara umum kehadiran mereka itu. Tanda-tanda kehadiran mereka seperti itu. Mereka siapa ya? Huntu. Ya, kita kan lagi di segmen Rabu Ngehuntu, jadi pastinya tanda-tanda kehadiran huntu itu. Nah, aku udah punya beberapa catatan ya Teh Rindi. Ya mungkin nanti bisa ditambahin atau seperti apa juga. Katanya kan Teh Rindi punya cerita-cerita yang menarik gitu ya. Tanda kutip gitu ya. Ini udah merinding nih belum saya. Kayak lagu dangdut merinding. Iya. Oh, bulu romaku. Oh, bulu romaku itu ya. Beda ya. Ya. Jadi tanda-tanda mereka ada di tanda-tanda kehadiran di sekitar mereka. kita gitu ya. Yang pertama, sering konon katanya kalau misalkan nyium bau-bau tertentu itu mereka ada, seperti bau melati. Nah, Teh Rindi Pernah. Udah parno duluan lah. Kalau udah ada bunga-bunga yang kecium gitu bau-bau semalam-malam, udah parno udah. Aduh, ada apa nih, ada apa? Aku juga pernah ngalamin sih Bu, masalah yang bau ini. Jadi waktu itu di rumah? Kebetulan lagi kerja di Ciamis, lagi jalan bareng temen Dewi orang Kuningan. Halo Dewi, assalamualaikum. Mungkin masih ingat. Waktu itu lagi jalan sama Dewi ke arah pasar malam-malam kalau nggak salah. Lewat jalan biasa aja, itu jalan raya loh. Terus tiba-tiba lagi jalan, lagi sambil ngobrol, pandang-pandangan gitu, berhenti, lari. Udah spontan gitu ya. Sama-sama nyium gitu, mungkin sama-sama nyium, langsung kaget, langsung set, pandang-pandangan, mungkin lihat di sekitar karena nggak ada apa-apa, nggak ada komunikasi dulu, nggak ada apa-apa dulu, kita langsung lari kabur, padahal nggak tahu. Ya tapi pas lari udah itu dibahas, Wi tadi kok nyium bau ini ya? Oh Teh sama katanya. Pas gitu. Udah lari baru dibahas. Baru dibahas. Soalnya udah deg-degan duluan. Mungkin gitu pas lihat-lihatannya juga karena ngerasa tiba-tiba bau nyengat banget, Pas balik lagi ke sana, lewat jalan sana lagi nggak ada baunya. Gitu. Berarti mungkin emang pas lewat itu mungkin ada lagi sesuatu. ada, mungkin seperti itu. Ya, selain bau melati, terus konon katanya kalau melati itu katanya gitu. Ya kalau misalkan teman-teman ada yang lebih ngerti silahkan komen aja. Katanya kalau nyium bau melati katanya itu ada Mbak Kun. Oh iya. Kalau misalkan ada kalian yang nyium bau yang busuk banget katanya, katanya itu poci. Poci. Iya. Ada juga lagi? Selain bau melati, bau busuk, bau amis. Iya, bau amis kayak gitu ya. Amis ikan. Mau pokoknya kalau misalkan nyium, tau lah bau amis ikan gimana ya. Iya. Katanya sih, misalkan nyium bau amis ikan itu ada sinder bolong. Iya. Terus ada lagi bau darah. Bau darah. Terus bukan darah muda nyanyian itu ya? Darah. Oh, bukan. Katanya sih kalau nyium bau-bauan seperti itu ada diindikasi ada mereka seperti itu, ada si huntu. Terus ada satu lagi yang sering mungkin ada mitos beredar di masyarakat. Katanya kalau selain bau-bauan tadi ada juga bau kemenyan. Mungkin tahu lah ya. Iya. Ya konon katanya kalau misalkan ada tiba-tiba gitu ya Bu, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa gitu, nyium si bau menyan ini, katanya Teh ada huntu, tapi dalam tanda kutip kiriman yang jahat-jahat, karena Teh selain bau-bauan tadi, apa lagi? Konon katanya suara. Betul. Suara apa tuh? Suara apa tuh? Pernah dengar suara bisikan-bisikan itu mungkin, Berindi? Bisikan-bisikan cinta mungkin ada. Iya.
Oh, bisikan-bisikan yang halusinasi mungkin ada, tapi ada juga yang memang bener asli. Katanya Bu Rindi punya cerita tentang suara-suara itu gimana? Gini, aduh, dari mana dulu ya ceritanya ya? Dari A sampai Z. Tapi bulu kuduk aku udah ngerinding banget. Ingat, gini, kan di rumah itu ada ya kayak gitu ya. Awalnya sih nggak ada yang tempat pemandian yang buat mandi gitu kan. Ada mitos ya, ada mitos katanya kalau misalnya kita deket dengan yang tempat pemandiannya, tempat yang gotongnya yang kayak gitu, atau nggak ambulans yang keranda, gitu ya, jangan disebutin deh, aku takut deh. Yang kayak gitu, itu udah berapa bulan ini ada memang deket di musola deket rumah. Orang-orang pada takut gitu kan. Cerita ini memang nyata sih ya, untuk aku pernah ada kebetulan kami lagi nggak ada ya. Aku kan biasanya dibercandain tuh dari belakang. Gitu ya, suara kalau aku lagi fokus di dapur, apa fokus di lagi ngurus anak, apa gimana, suka dikagetin. Dikagetin. Gitu. Ke kuping, pas kuping kanan. Tapi aku apa sih gitu ya. Tapi pas udah ditengok ke belakang nggak ada. Memang suami aku belum pulang dari sekolah, dari kerja. Nah udah gitu, anak aku juga memang lagi tidur kan, lagi kok ada suara. Tapi aku nyantai aja, nyantai sambil di dapur, sambil ya Allah ini ada apa gitu ya. Apa mungkin suara TV, tapi nggak ada gitu ya. Tetap aja mencoba berpikir positif. Tapi ternyata nggak salah sih ya. Mungkin ada firasat atau apa sih ya, tanda-tanda apa sih? Katanya pernah ada yang ngalamin, katanya sering ngasih tahu kalau ada yang mau meninggal, kalau ada yang mungkin hal-hal yang kayak gitu ya. Besoknya memang ada sih tetangga yang, ya tetangga jauh sih ya, ada yang meninggal. Jadi aku sih itu mitos atau fakta, tapi hanya sekedar menceritakan pengalaman pribadi aja. Memang yang diceritakan sama orang lain seperti itu. Ada teman di suatu tempat ya, nggak disebutin ya, di suatu tempat, nggak di rumahnya, cuma di suatu tempat itu disimpenin itu katanya. Terus katanya iya itu pas ditempatin dia di tempat itu ngerjain tugas, ternyata memang digangguin sama suara-suara. Kalau enggak apa ya, jadi kayak yang bunyi itunya kayak yang digoyang-goyangin. Jadi mungkin bukan ngegangguin, tapi gimana ya itu ya, kayak ngasih pertanda ya? Mungkin kayak ngasih pertanda. Tapi nggak ada sih, nggak ada kejadian besoknya, nggak ada. Jadi katanya mitos atau fakta sih nggak tahu. Cuman ini hanya cerita. Jadi pas dia ngerjain di suatu tempat, di depan laptopnya, depan komputernya, dia digangguin dengan berbagai macam suara lah. Ada yang kayak gitunya mungkin digoyang-goyangin, tapi pas dilihat nggak ada yang ngegoyangin, nggak ada manusia, nggak ada apa gitu. Itu kan di belakang tempat itu gitu ya. Di kalau nggak salah di kamar mandinya kalau nggak salah. Terus tapi sekarang udah nggak ada ya, karena memang sering kejadian kayak gitu. Tapi ternyata masyarakat sekitar katanya memang juga di tempat itu pas saat ada keranda, memang katanya sih kayak gitu, sering denger suara-suara kayak gitu, padahal itu udah nggak dipakai gitu. Tapi sekarang udah dibuang, udah nggak ada, kayaknya udah nggak tahu kemana, nggak tahu dipindahin kemana, udah nggak ada. Alhamdulillah sih aman, kalaupun kita di situ ngapain juga alhamdulillah. Jadi suara-suaranya itu yang ngeri mungkin. Ya, Rindi, ini katanya lagi ya, yang menurut mitos yang beredar di masyarakat, salah satu tanda adanya si huntu ini, adanya keberadaan mereka itu kalau misalkan ada hewan peliharaan seperti anjing, atau dipelihara atau enggak ya. Kalau misalkan mungkin lagi antang-antang tiba-tiba berisik gitu, jadi ngegonggong terus. Ada hewan apapun gitu, kecuali itu bisa. Kurang tahu, tapi yang sering didapetin mungkin yang sering, suara itu ya, suara hewan itu. Yang saya sering dengar itu ya si hewan itu, si anjing itu. Jadi katanya kalau misalkan si anjing tiba-tiba ngegonggong itu nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba ngegonggong aja, nggak mau diem, berarti tanda kutip ada yang seperti itu. Soalnya pernah ngalamin juga
pas waktu di Ciamis itu juga masih sama, waktu itu ngekos kan. Terus jadi di depan kosnya itu dijagain sama anjing yang jadi yang punya kosnya itu miara anjing. Iya. Terus ya gitu malam-malam nggak tahu, biasanya kalau misalkan ada yang gangguin atau ada yang lewat ke sana baru ngegonggong, tapi biasa aja kalau misalkan kita baru pulang. Heboh banget gitu ya. Ngegonggong ada seperti biasa ya menggonggongnya. Jadi pokoknya nyeritain si A-nya ini katanya, oh iya cenah Kak, biasanya sih ada yang kayak gitu katanya, ada itulah biasanya kutip ya yang kayak gitu. Jadi makanya ngegonggong terus. Tapi kalau udah diusir, katanya kalau udah ada anjingnya berisik gitu, tinggal diusir aja sama kita, bukan usir anjingnya, tapi kayak bilang udah pergi sana jangan ganggu gitu. Kita mempan? Kayak gitu aja, enggak mempan tapi gitu kayaknya mempan, katanya ngerti atau enggak ngerti sih, paham gitu ya, udah paham, tapi udah diusir sekedar gitu juga ya. Tapi udah itu diem juga. Karena ya walau bagaimanapun kita emang berdampingan kan hidup dengan mereka. Pokoknya intinya kita ya jangan saling mengganggu. Bukan dalam artian kita harus percaya kayak gitu terus takut juga sih, cuman maksudnya kita tetap berimannya kepada Allah dan nggak boleh terlalu berlebihan sih ya, takutnya ya. Percaya. Mau sholat terus mau wudhu karena takut, nggak sholat berarti nggak boleh gitu ya. Mungkin atau enggak, mungkin sekarang juga karena takut. Ada juga dulu di tetangga aku yang takut mukena loh. Hah? Iya. Mungkin mukenanya harusnya diganti warnanya ya, warna pink mungkin. Sekarang banyak ya. Iya, sekarang banyak tante. Ada yang pink, ada yang oranye, ada yang hitam hijau, abu-abu, ada yang bunga. Mungkin sebelumnya pernah ini ada kejadian mungkin ya. Mungkin kejadian pernah lihat yang putih-putih sih gitu kayak atau gimana. Jadi trauma ngeliat yang putih-putih, karena di rumah yang putih-putih kan paling mukena itu. Jadi ada yang lain teh. Apa? Karung padi itu mungkin dia lupa nyimpen gitu, kelihatan karung padinya putih disangkanya yang halu. Iya, halusinasi yang terlalu tinggi. Tapi kadang aku juga sih kayak gitu, dimarahin sama suami gara-gara ada gempreng apa di dapur. Ya coba lihat dulu, anak lagi tidur ya sampai bangun, lihat dulu tuh kan anaknya bangun gitu, ternyata apa? Itu iya benar, bakun. Kucing. Sampai aku dimarahin gara-gara gue ini mah ini udah parno duluan. Halusinasinya ternyata memang sih kebanyakan memang kalau kita berhalusinasi yang terlalu tinggi juga memang nggak baik kita ya. Takut, tapi ternyata kalau menurut beberapa orang justru malah ada. Iya. Gitu. Iya, saya kan sering lihat konten-konten mistis kayak gitu juga ya Bu ya, kayak Nalisa karena kayak apalah gitu. Katanya kalau misalkan kita takut itu mereka malah senang loh Bu. Kalau misalkan mereka katanya gitu, kalau kitanya takut mereka malah senang, malah makin senang ngerjainnya, malah makin gimana gitu. Jadi ya udah kita biasa aja. Kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan mungkin merekanya eksis terus kitanya cuek, mereka juga biasa aja. Bosen katanya. Bosen lihat kita nggak ngerespon. Apa sih, udah pergi aja gitu. Ya katanya seperti itu. Oke, tadi anjing. Terus ada mitos di masyarakat lagi. Katanya kalau misalkan sekarang juga masih musim-musim hujan kan teh ya. Kalau misalkan hujan ngari rincik, apa sih Indonesianya hujan ngari rincik? Hujan rintik-rintik. Nah, hujan rintik-rintik yang nggak terlalu deras, yang rintik-rintik tapi yang lama gitu. Gerimis manja gitu ya. Tapi gerimisnya yang lama gitu, style yang nggak berhenti gitu ya. Hujan ngari rincik itu katanya kalau misalkan pas lagi hujan kayak gitu, hujan gerimis, terus denger ada suara anak ayam. Tapi harus dipastikan dulu kalau di lingkungan nggak ada anak ayam ya. Iya Teh Rindi, katanya ini selanjutnya gimana? Mitos yang beredar juga, tapi sih nggak tahu bener nggak tahu nggak. Katanya kalau misalkan ngedenger suara cekikikan, tapi suaranya itu jauh, berarti deket. Nah kalau misalkan suaranya itu deket, berarti jauh. Gitu. Nah
Teh Rindi sendiri, selain yang tadi di rumah yang itu ya, suara itu, oh berarti itu kan suaranya kenceng Bu, berarti mungkin orang mungkin jauh Bu. Berarti aman, mungkin nggak di rumah, berarti jauh, suaranya deket. Jangan sampai di rumah ya. Iya. Makanya kalau suaranya deket berarti jauh. Kalau suaranya ya berarti jauh, alhamdulillah, mudah-mudahan itu jauh yang tadi ya. Nah, selain itu ada mungkin dengan suara gitu. Cerita lain lagi yang dialami di suatu tempat aku baca buku, tapi bukan di rumah ya. Sengaja si ruangan itu dibuka pintunya supaya aku nggak, itu kan sendirian gitu. Kebetulan di ruangannya lagi sendiri, nggak ada siapa-siapa. Terus dibuka pintunya, jelas dibuka sama aku, dibuka lebar, dibuka. Aku balik ke tempat, terus baca buku, udah lama nggak baca mantra ya, baca buku, sepi banget kan, supaya fokus gitu kan. Baca buku, nggak lama kemudian ada suara kursi kayak pakai tangan digosok-gosok gitu. Gimana? Kayak yang keset gitu. Kalau suara kursi yang agak yang bahan plastik gitu kan, yang bahan karet itu kan kalau di gini digesek kan, iya kret gitu ya. Suaranya yang kret. Pasti udah tahu lah ya, kayak gitu. Dibayangkan saja, tapi dibayangkannya jangan yang kayak gitu ya. Nah, 2 kali. Pertama suaranya keluar kayak gitu. Aku masih belum tegang banget ya, soalnya mungkin ada orang yang masuk gitu. Kedua kalinya kret lagi gitu, kayak yang digosokin kenceng banget gitu. Nah, yang kedua kalinya aku mulai ada siapa ya gitu, sempet nanya loh, aku nanya ke siapa. Terus tapi sebelumnya lupa ya, sebelumnya pintu nutup dulu, nutup pelan-pelan, gitu. Nah, setelah nutup, jadi dikiranya itu ada orang masuk. Dikira ada orang masuk, maksudnya mau nyantai di ruangan sebelah. Ditutup dulu pintunya. Setelah nanya yang tadi ya, aku kembali ke tempat, baca sambil ini nengok kanan kiri, udah nggak enak, udah nggak tenang ya. Udah nggak tenang banget, udah memutuskan buat ninggalin tempat itu. Udah gitu aku ceritain kan di rumah. Disangkanya aku halusinasi beneran, tapi memang bener nyata itu suara, nggak mungkin tikus. Menurut aku nggak mungkin tikus kalau emang nyeret kayak gitu, kayak yang kulit ditempelin ke kursi yang neken banget lama. 2 kali sampai mungkin yang terakhir kalinya yang nggak kenceng banget 3 kali kayaknya, sekitar 3 kali. Dan anehnya tutup pintu. Itu nutup pintu yang aku anehin, tutup pintu terus baru suara gitu. Jadi kan tanda kutip kan. Tapi tikus emang bisa gitu ya? Nggak tahu sih. Jadi ahli gitu ya buat ngebikin suara kayak manusia gitu ya. Kalau misalkan tikusnya di Tom Jerry mungkin bisa. Tikus kepleset juga nggak bakalan gitu. Kalau tikusnya di Tom Jerry mungkin bisa. Teteh, ya Allah, coba bayangin Tom and Jerry ada ke kita gitu ya. Ini sampai suami aku bilang tikus mungkin gitu ya. Sampai teman-teman dia ceritain mungkin tikus gitu. Aku mikir beribu-ribu kali, tikus kok bisa bisa nempelin kulitnya sampai suaranya kayak yang tangan ditempelin ke kursi. Kret, bukan kret, apa ya bunyinya? Lah pokoknya kita gitu. Kalau balon diusap, nah itu kayak gitu kan nggak mungkin. Tikus kepleset aja nggak mungkin gitu. Kayaknya, aduh ya Allah, aku pengalamannya kayak gitu banget. Terus ada mitos yang halisnya katanya kurang tebel ininya. Kayak aku dong. Awas loh itu ya. Tapi enggak kan, Teteh nggak gitu. Enggak, alhamdulillah. Enggak, ini aku enggak ini ya. Enggak pakai apa-apa ya. Katanya biasanya bisa lihat yang kayak gitu. Mungkin makanya suami dulu pernah jangan dikerok tuh itu halisnya, nanti jelek. Mungkin bukan ngelihat, bukan maksudnya jelek atau jadi ingat mungkin memang dalam Al-Qur'an kan nggak boleh ya, gitu kan. Kayak pernah denger katanya kalau mau lihat dikerok katanya, terus keluar jam 12 malam sambil. Aku tahu itu alasannya kenapa. Apa? Tahu nggak? Ternyata gini Teh. Jadi gini, kita pas waktu dikerok nih, dikerok, terus yang lainnya juga ya, apa-apa. Kita ngaca tuh, disuruh ngaca sendiri. Jadi kita ngelihat diri sendiri yang kayak gitu ternyata.
kita bukan dalam tanda kutip lihat kayak iya, gitu. jadi katanya Jadi kalau- aku ingat kayak gini ya, Sup, kamu dikerok katanya, nanti kamu bakal lihat hantu. Aku, ya Allah jangan dong gitu ya. Kalau mau bisa lihat hantu, dikerok, keluar dikerok. malam, keluar tengah malam Pakai jam masker. 12 dulu sebelum Pakai masker. terus ngaca katanya pasti lihat hantu. Ya iyalah, lihat diri sendiri. Segitunya ya kita jadi lihat hantu, ternyata diri sendiri yang jadi hantu gitu ya. Jadi berarti diri sendirinya yang hantu. Iya, intinya Oke, mungkin kita sudahi dulu bincang-bincang tidak berfaedah. berbagi pengalaman Iya. aja. Ini berbagi pengalaman aja, mau percaya atau tidak percaya ya nggak apa-apa gitu. Atau mungkin ya. ada yang sama pernah mengalami hal itu. Kita cuman berbagi cerita, berbagi kisah yang pernah dialami. Percaya silahkan, enggak juga nggak apa-apa, anggap aja hiburan gitu ya. Ya, mungkin segitu aja. Kalau mau tahu segmen selanjutnya, kita juga nanti mungkin minggu depan, Rabu depan ya, akan bahas hal lain dari selain cerita yang tadi gitu ya. Makanya nonton terus, jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.